teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya lagi. Ini saya mau melanjutkan video saya sebelumnya ya teman-teman. Tapi saya pakai antingnya dulu biar cocok apa enggak sama kalung saya. Ini lihatlah kalung saya. Silahkan tonton di video sebelumnya ya. Nah, saya pakai dulu anting-anting biar matching sedikit gitu loh teman-teman. Karena kita mau ngomongin perhiasannya enggak. Tuh. Jadi saya mau ini tadi kan kalung saya ini adalah 14 karat teman-teman. Nah, tapi liontinnya itu terbuat dari silver. Sebenarnya saya mau beli kalungnya yang terbuat dari perak 925 tapi belum nemu. Jadi dan karena di sini ada warna emasnya di liontinnya, maka saya kasih aja kalung 14 karat saya karena senada warnanya. Terus di sini ada peraknya gitu. Jadi matching lah, cocok lah ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya pernah ngomongin soal perhiasan perak ya teman-teman. Untuk kalian semuanya yang hobi perhiasan untuk dipakai ya teman-teman, sebagai perhiasan harian, untuk ganti fashion seperti itu. Nah, saya anjurkan kalian itu, kalau uangnya nggak cukup terserah kalian mau beli emas ya. Tapi kalau uangnya nggak cukup, sebaiknya kalian beli perak, jadi silver 925 atau silver 925, perak 925. Itu sangat bagus, kalian pakai mandi pun teman-teman itu nggak bakalan luntur, malah makin kinclong. Kalau kalian pakai harian itu warna dari silver, kalau yang kalian beli benar-benar silver atau perak ya teman-teman, itu kalau kalian pakai harian itu malah tambah kinclong, nggak bakalan berubah warna. Tetapi perak itu kalau dibiarkan mereka akan berubah warna, tetapi kalau dipakai sehari-hari itu akan semakin cerah. Sama juga dengan emas ya teman-teman. Emas itu kalau dipakai sehari-hari karena mungkin dicuci kali ya, itu tetap bersinar terus, kinclong terus. Tapi kalau nggak dipakai itu pasti buram teman-teman. Itu berlaku juga di emas dan juga di perak. Cuman kalau di emas itu kan nggak bakalan berubah kehitaman ya, tapi kalau perak itu ada hitam-hitamnya gitu kalau nggak dipakai. Jadi sebelum dipakai ya sebaiknya dipolis gitu, atau dicuci pakai sabun cuci, disikat, atau ya pakai silver polish seperti itu biar warnanya kembali lagi silver itu. Nah, kalau mau dipakai untuk harian teman-teman seperti gelang kayak gitu, karena kan kalau orang yang biasa pakai perhiasan gitu, kalau nggak pakai gelang itu kayaknya kosong. Kayak tangan saya tuh, saya sudah biasa pakai gelang itu kayak kosong, nggak pakai hari ini. Sudah 1-2 bulan saya nggak pakai gelang ini. Jadi kayak rasanya itu kosong banget gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita punya gelang yang dari silver itu kita bisa pakai harian. Harganya nggak terlalu mahal, jadi kalau misalnya hilang terjatuh gitu nggak terlalu sakit hati teman-teman gitu. Tetapi kalau untuk penggemar perhiasan seperti saya tidak membedakan antara emas dan perak ya teman-teman. Yang saya bedakan adalah desainnya gitu, atau ya mungkin kalau bermerek ya karena bermerek, karena punya nama seperti dari Pandora itu karena ada nama. Jadi mereka menjualnya lebih mahal karena mereka menjual nama gitu ya. Jadi silver dari Pandora itu sudah beda lagi ya teman-teman. Tapi kalau memang kalian mau pakai gelang untuk harian, silver yang biasa nggak bermerek pun nggak apa-apa, yang penting terbuat dari silver 925. Itu bisa kalian pakai sampai seberapa lama pun nggak bakalan apa ya, nggak gampang patah juga ya teman-teman, nggak gampang patah, nggak kayak mungkin perhiasan emas mungkin ada patahnya gitu. Kalau silver itu saya akui lumayan awet loh teman-teman, nggak cepet patah ya. Dan
Ya tapi kan nggak bisa dijual kembali Mbak gitu. Memang nggak bisa dijual teman-teman. Jadi ya kalau di sini bisa dijual second hand gitu. Kita melihat desain juga kalau di sini ya teman-teman. Jadi ya kita bisa jual lagi kalau di sini sebagai second hand. Kayak Pandora bisa juga kita jual gelang Pandora sebagai gelang second hand gitu kan, second hand Pandora gitu. Bisa kita jual di sini. Tapi ya kalau silver biasa ya memang kemungkinan nggak bisa dijual kembali gitu ya, nggak kayak emas gitu. Cuman kan kalau silver ini modelnya lebih bermacam-macam karena mungkin lebih kuat daripada emas ya, jadi nggak cepet patah gitu. Dan kalau emas pun nggak cepet patah, tetapi kalian harus beli yang 10 karat. Sekarang itu banyak sekali perhiasan emas 10 karat teman-teman. Harganya lumayan lebih murah daripada emas yang 18 karat. Kalau dijual pun dijual kembali ke tokonya mungkin kalian nggak rugi gitu ya. Tetapi kalau dijual di luar dari tokonya itu kalian rugi karena kan kadar karatnya kan cuma 10 karat ya teman-teman. Jadi sangat rendah gitu kan. Tetapi bisa di model bermacam-macam model. Sekarang itu banyak sekali bermacam-macam model perhiasan itu ya karena 10 karat. Kalau zaman dahulu susah mencari model yang sangat atau model perhiasan yang bagus gitu di Indonesia ya teman-teman. Susah banget dulu zaman saya. Tapi sekarang pas saya mudik tahun 2022 kemarin itu yang terakhir mudik itu sudah banyak model perhiasan bermacam-macam karena mereka karatnya 10 karat dan hanya emas dengan karat yang rendah dengan campuran metal yang tinggi itu bisa memproduksi desain yang sangat bagus karena akan sangat mudah didesain dan yang terutama adalah awet teman-teman, awet tapi tidak luntur itu ya. Cuman kalau dijual kembali ya value-nya mungkin turunnya banyak ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, kecuali kalian jual di tokonya gitu. Di toko itu kan kayak mereka itu kan sistemnya kayak apa ya? Mereka toko emas itu kan mereka punya sistem sendiri ya. Jadi mereka ada sistem penjualan untuk membuat mereka tidak rugi dan segala macam ya, dan untuk membuat pelanggan juga tidak merugi. Itu toko emas sekarang dari dulu mereka punya sistem sendiri gitu. Jadi selama kalian jual kembali ke tokonya yang emas 10 karat tadi ya, itu kalian nggak rugi banyak teman-teman. Syukur-syukur malah untung gitu. Tapi ya kalau untung saya nggak tahu sih, saya nggak pernah mencoba. Tapi kalau ruginya kayaknya enggak juga ya, kan sudah kalian pakai berfashion ria ya enggak, dan kalian bisa mengembalikan lagi ke tokonya untuk mengambil barang baru gitu kan. Jadi kayaknya kalau kalian berada di toko emas, satu toko emas terus menerus, kalian nggak akan rugi. Yang toko emasnya juga akan tetap ada langganan, mereka juga akan tetap tetap berjalan terus tokonya gitu kan, dan pelanggannya akan suka. Mereka sepertinya jarang toko emas yang mengambil untung terlalu banyak karena mereka sudah punya sistem yang sangat menguntungkan untuk mereka. Jadi kalau mereka pintar, mereka tidak akan ngambil untung yang banyak. Jadi kalau kita jual pun mereka tidak akan memotong yang cukup banyak ya teman-teman. Padahal ya sebagai pembeli, kayak toko saya yang sering saya beli di Ponorogo itu, saya sudah percaya tokonya bagus. Untuk penjualannya kalau saya jual kembali gitu, nilainya kita nggak rugi gitu ya teman-teman. Jadi ya kalaupun kita rugi sedikit itu kan kita sudah pakai ya, kita sudah pakai kemana-mana, sudah kita pamerkan ke berapa ratus orang, mungkin berapa ribu orang. Kalau kayak di YouTube saya itu sudah saya pamerkan ke 20.000 lebih subscriber saya ya enggak, sudah dipamerkan ke 20.000
orang, masa kita pas waktu kita jual kita mau mendapatkan harga yang sama, ya enggak, ya kan nggak mungkin ya gitu kan. Kalau saya seperti itu, tapi ya sama juga sama ibu-ibu, ya kita kan mau nyimpan uang dalam bentuk emas gitu. Kalau kalian mau menyimpan uang dalam bentuk emas ya, sebaiknya beli emas antam, emas batangan, emas antam gitu. Itu baru kalian itu menyimpan. Tapi kalau saya beli kalung untuk biar nanti ya kayak untuk simpanan, enggak. Kalung itu dipakai untuk perhiasan, untuk hiasan. Tetapi kalau kalian butuh sewaktu-waktu uang, kalian bisa uangkan, atau kalian bisa uangkan dengan cara menjual atau digadaikan. Seperti itu. Itu untuk yang emas yang bentuk perhiasan ya teman-teman. Tapi kalau kalian saya mau menyimpan hasil kerja saya dalam bentuk emas, nanti kalau apa ya, kalau saya uangkan, kalau saya jual saya akan beruntung. Jangan mengharap beruntung ya teman-teman. Jadi harapannya ya nggak rugi banyak gitu aja ya. Tapi jangan mengharap beruntung, karena ini modelnya perhiasan ya teman-teman. Kalian sudah pakai seperti yang saya bilang tadi, kalian sudah tunjukkan ke beberapa orang, kalian sudah pakai mungkin berapa tahun gitu kan. Jadi kalau kalian jual terus kalian meminta harga yang sama ya nggak masuk akal gitu kan, nggak masuk di akal logika saya ya, itu nggak masuk teman-teman. Jadi kalau memang kalian mau menyimpan uang dalam bentuk emas, itu ya emas antam. Jadi emas antam berupa koin, atau yang emas antam yang batangan. Kalau kalian uangnya banyak, beli yang batangan gitu. Tapi kalau perhiasan ya, kalau saya menikmati perhiasannya, dan kalau saya butuh uang, saya jual biar saya cepat mendapatkan uang gitu. Jadi bukan untuk simpanan. Sebenarnya emas itu bukan untuk simpan, perhiasan emas maksud saya itu bukan untuk simpanan ya, untuk hiasan hiasan di tubuh kita itu teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau beli perhiasan yang cantik, kalian beli yang perak ataupun yang emas 10 karat. Jadi modelnya pasti cantik-cantik, bagus-bagus, itu sudah pasti ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau perhiasan yang buat dijual, kalian bisa nggak rugi banyak, kalian bisa mendapatkan uang yang kalian inginkan, itu adalah perhiasan yang 18 karat ke atas. Itu baru kalian kalau jual kembali, kalian ruginya pun paling sedikit, tapi kalian sudah untung dipakainya ya, untung dipakainya. Jadi kalian nggak rugi gitu kan. Tapi kalau memang benar-benar pure mau menyimpan untuk investasi ke depan gitu, ya kalian beli emas batangan atau emas antam gitu ya teman-teman. Jadi sampai di sini, semoga bermanfaat. Cus, dadah, wassalam.